Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jakno TV, salam kenal dengan saya Puji Wahyuning Asih. Kali ini kita kedatangan tamu spesial di hari yang spesial. Beliau seorang praktisi hipnoterapi dan juga praktisi pendidikan. Ya, mari kita sapa Gus Diva. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Gus? Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, Gus Diva ini ada kepanjangannya ya. Jadi Diva itu singkatan teman-teman ya. Dimyati Fanani. Dikenalnya dengan Gus Diva atau Gus Dim ya. Gus Dim bisa ya? Boleh. Gus boleh. Dim, oke. Kesibukannya apa belakangan ini Gus? Jadi aktivitas sehari-hari saya, Senin sampai Jumat saya guru SMP Islam Terpadu Ar-Ridho. Oh ya, SMP ya. Dai juga, khatib. Saya bagian dari bidang konseling di LD PWNU DKI Jakarta. Oh, ya. Dan juga praktisi hipnoterapi dan motivator. Waduh, luar biasa ya. Kita beri tepuk tangan dulu ya. Begitu padat berarti ya kegiatannya ya. Tapi intinya semuanya dalam dunia pendidikan. Saya mau tanya tentang hipnosis dulu deh, karena kan Gus Diva ini adalah spesialisnya hipnoterapi. Sejak kapan Gus mendalami atau belajar tentang hipnosis? Oke, ini sejarah hidup, bagian dari hidup saya. Saya mengenal dunia hipnosis adalah bermula ketika saya menjadi guru di SMP Islam Terpadu Ar-Ridho. Ini sekolah yang sangat berjasa atas pembentukan pemberdayaan diri saya di memasuki dunia hipnoterapi. Kurang lebih tahun 2013 ya, atau 2014 saya belajar dibantu oleh Yayasan PLP Ar-Ridho, di mana seluruh gurunya diwajibkan hadir, ada pelatihan hypno-teaching. Nah, itu awalnya. Itu pelatihan yang bagi saya melelahkan. Gitu ya, hypno-teaching ya. Awalnya itu hypno-teaching. Itu berapa tahun yang lalu itu, Gus? Kalau dari sekarang 2001, itu 2013-an. Ya, 8 tahun yang lalu kurang lebih. Awal-awal. Jadi semenjak selesai pelatihan itu setiap hari tiada hari tanpa menghipnotis siswa. Itu gitu luar ya, biasa luar pelatihannya. biasa. Dan dari situlah terbentuk feeling saya yang menjadi seorang terapis yang alhamdulillah handal, dan sampai sekarang saya mendapatkan sertifikat resmi dari CIRHI, Certified Instruktur Rumah Hipnotis Indonesia. Oh, ada ininya ya, ada apa namanya tuh, kalau di belakang namanya itu apa? Gelar non formal. Ada gelar non formalnya Iya. ya. Setelah mengikuti pelatihan tersebut ada gelarnya ya. Iya, Apa itu gelarnya? Gelarnya yang awal tuh namanya CH, Certified Hypnotherapy. Apa itu kepanjangannya CH? Certified Hypnotherapy. Oh, Certified Hypnotherapy. Nah, CH, CHT, lanjut ke CRM. Oh, ada tahapannya ya? Iya. Tidak Banyak setiap praktisi melakukan itu. Tidak. Ya, tetapi saya kemudian memilih ke CRM. Oke. Sertifikat Radical Mesmerism. Menarik sekali. Nah, hipnosis ini kaitannya dengan dunia pendidikan itu apa ya? Atau mungkin bisa dibilang manfaatnya di dunia pendidikan itu apa? Baik, nah, ini penting sekali karena banyak terjadi kesalahpahaman di kalangan masyarakat Indonesia. Ini karena memang faktor pemberitaan di media massa, cetak, televisi, apalagi sekarang yang tidak balance. Jadi hipnosis sesungguhnya adalah ilmu komunikasi. Nah, jadi bagaimana kita berbicara dengan orang lain. Setiap hari sesungguhnya manusia itu, siapapun kita, siapapun Anda, yang dilakukan itu nggak lebih dari 2 perkara. Kalau tidak menghipnotis orang, dihipnotis orang. Oh gitu ya? Iya, Wah. serius. Jadi kalau tidak dihipnotis, kalau tidak menghipnotis,
dia dihipnotis. Iya, Begitu. dibolak-balik aja. Oke. Kalau tidak menghipnotis, dihipnotis. Kalau tidak dihipnotis, menghipnotis orang. Nah, cuman tanpa disadari. Jadi hipnosis itu sebenarnya apa sih? Ya, jadi agar tidak salah paham, kita harus mengerti definisi hipnosis. Ya. Hipnosis ialah diterimanya ide dari orang yang berbicara kepada audiens 100% tanpa ditolak. Itu namanya hipnosis. Wah, jadi nggak ada. keren, ya. Jadi nggak ada unsur saya disuruh dia, tapi saya terpaksa. Nggak masalah. Pokoknya ide yang disampaikan, dilaksanakan oleh orang yang diperintahkan, mau ikhlas, mau nggak ikhlas, itu namanya adalah hipnosis. 100% ya? 100%. Nurut 100%. Nah, tanpa kritik. Nah, itu gimana caranya itu? Nah, itu kalau mau ikut pelatihan saya. Waduh, ada harus ikut pelatihan nih ternyata nih ya. Oke, tapi hipnosis itu ya, identiknya itu kalau kita dengar dulu kalau sekarang mungkin sudah familiar dengan ada hypnoteaching, ada hipnoterapi di dunia pengobatan dan yang lain sebagainya. Kalau dulu itu justru hipnosis itu kita dengarnya negatif ya. Ada dunia kejahatan, ada orang yang dihipnotis, dan apakah itu terkait dengan ilmu hitam atau magic? Ya. Atau tidak sama sekali? Itu gimana tuh, Gus? Ya baik, saya jelaskan satu persatu ya. Baik. Jadi memang media massa itu berperan kuat dalam membentuk opini di masyarakat. Bedakan antara opini dan realita. Nah, kalau saya ganteng mungkin fakta ya, bukan realita. Mungkin fakta ya, bukan opini maksudnya gitu loh ya. Minimal sama istrinya sendiri ya. Oke, lanjut tuh. Jadi kalau opini, contoh opini hipnotis adalah menggunakan khodam, kekuatan ilmu hitam. Ini adalah opini. Oh gitu. Iya. Khodam ya. Nah, khodam di istilah orang-orang yang di pesantren mungkin khodam, atau di istilahnya orang yang lain magic seperti magic itu ya. Iya, Padahal benar. tidak seperti itu. Oh tidak ya. Nah, kembali seperti tadi, hipnosis adalah ilmu komunikasi. Manakala seseorang mampu dengan kata-katanya memerintahkan orang lain, orang tergerak, maka dia menghipnotis. Jadi penghipnotis handal siapa ya? Soekarno. Oh gitu. Ya, para penceramah Kiai Haji Zainuddin MZ kalau berbicara itu membuat orang terinspirasi. Itu sebenarnya hipnotis. Oke. Tapi ya kan banyak juga hipnotis itu yang disalahgunakan, ya kan? Ya contohnya praktek kejahatan. Orang di jalan dirampoklah secara halus dengan tanpa sadar, ternyata dia sudah menyerahkan barang-barangnya dan yang lain sebagainya. Setelah dia sudah jauh baru dia sadar. Nah, itu sama kan dengan hipnotis yang dimaksud dengan yang tadi ya, hipnotis itu, atau beda? Iya, jadi begini. Saya kasih tahu bocoran ringan ini bagi pemirsa. Contoh, jadi dalam orang berbicara itu ada seperti hukum hipnotis adalah otak kita, kalau seseorang itu ditanya, manakala seseorang berhasil membuat si audien pendengarnya mengatakan iya berturut-turut 5, maka yang ke-6 dia pasti iya. Apapun pertanyaannya bikin iya, yang maka yang ke-6 pasti iya. Itu disebut dengan yes setting atau setting yes. Contoh begini, di terminal atau di stasiun kereta api, ya, tapi ini tidak sekarang ya. Kalau sekarang itu saya lihat di Pasar Senen, di stasiun kereta api, di terminal itu udah rapi, nggak kayak dulu. Iya, rapi dan tidak ada tarik-tarik kayak zaman dulu, nggak ada. Ini luar biasa ya, kesini semakin tertib negara kita. Itu kalau seseorang orang yang menyalahgunakan ilmu hipnosis, contohnya adalah Bapak dari kampung ya, iya, terus satu iya. Satu iya. Mau saya bantu Bu ya? Iya, dua. Oh gitu. Mencari saudaranya di Jakarta ya? Iya. Oh, iya. Oke. Bapak baru sekali ini ke Jakarta ya? Iya. 3 kali. Oh, berarti mari Pak ikut saya Pak. Iya. Yang ke-6 mana dompetnya Pak? Itu pada saat seperti itu nggak perlu ilmu apa-apa, otak blank.
langsung dia akan homepad-nya mana keluar, maka si orang yang bertanya mengambil dan segera melemparkan ke temannya, dia lari sekenceng-kencengnya sebelum proses otak itu kembali normal kembali. Oh gitu. Iya. Oh, bisa kembali ke normal dengan Itu hitungan sendirinya detik. gitu ya? Iya, cepat sekali. Jadi kerja otak itu juga mengalami hang. Manakala kita ditanya, maka hati-hati teman-teman ya kalau ada telepon. Ini dengan Bapak, meskipun nama Anda, Bapak ini kan iya, Anda pasti iya satu. Iya. Pemilik rekening BRI atau Pak, iya kan? Iya, itu udah dua. Segera hentikan. Ini apa Pak maksudnya? Karena ketika ada jeda, maka otak kembali normal kembali. Nah, betul, itu sering terjadi ya. Ketika dapat terima telepon yang kita nggak kenal ya, itu modus ya. Udah saya pikir sih banyak ya kejadian atau memang sengaja gitu sudah diorganisir hal seperti itu. Nah, itu cara mengantisipasinya gimana? Oke, pertanyaan bagus sekali. Oke. Di antara manfaat ilmu hipnosis tadi, di samping kita mengatasi kejahatan hipnosis, caranya yang pasti ya saya anjurkan segera cari cari informasi, maksudnya informasi tentang hipnosis yang benar, googling atau minimal belajar kepada saya, insya Allah nggak mahal, nggak mahal sama saya. Lanjut, gimana tadi pertama? Cari informasi mengenai hipnosis yang benar, baca informasi yang benar. Jangan sampai hanya gara-gara melihat tayangan pemberitaan yang tidak balance, maka memiliki pengertian yang salah. Nah, jadi cara yang paling mudah mengatasi hipnosis adalah ketika kita mau berangkat bekerja dari rumah pagi-pagi itu, keluar dari pintu, selain kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, ucapkan kata-kata yang saya ajarkan ini ya. Wahai pikiranku, wahai pikiran bawah sadarku, kamu selalu terjaga ya. Oke, udah begitu saja, selesai. Oh gitu. Saya ikutin ya. Coba ulang sekali lagi. Jadi mudah sekali, cukup kita mengucapkan kalimat tapi diucapkan ya, tidak cukup di dalam hati. Kita sama-sama ya, kita ikutin ya. Karena yang di dalam hati itu tidak direspon alam semesta. Harus diucapkan. Energinya nggak keluar. Harus diucapkan. Harus suara. Iya. Harus ada suaranya. Harus ada suaranya. Oke, harus ada suaranya. Meskipun pelan ya. Minimal telinganya sendiri mendengar. Oh gitu. Oke, siap. Seperti biasa kita doa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wahai pikiran bawah sadarku, aku perintahkan kamu untuk selalu terjaga. Hati-hati ya. Sampai kita pulang kembali. Cukup sebentar. Oh gitu. Mudah banget. Keren ya. Itu kayak sedang berbicara dengan diri sendiri ya. Iya. Kita jadi seolah-olah tuh kayak kita sedang ngajak tubuh kita agar terjaga dari kejahatan-kejahatan hipnosis seperti itu. Betul ya? Betul seperti itu. Iya. Okay. Menarik sekali ya, hipnosis ini ternyata dia tidak pakai magic, betul ya? Ya, tidak pakai magic, bener kan? Itu yang versi saya ya, istilahnya kalau di pesantren yang madhab saya. Oh gitu. Di luar sana kan banyak varian yang berbeda, ya bisa tidak menutup kemungkinan, tetapi saya jelaskan di sini agar masyarakat, teman-teman tidak terlalu alergi. Karena tidak semuanya seperti itu. Seperti yang saya jalankan, yang saya alami sedikit pun tidak mengandung mantra, tidak mengandung ritual tertentu. Ya semuanya ya just communication. Nah sekarang saya mau tanya, praktek hipnosis yang berhasil, yang pernah berhasil dilakukan oleh Gus Diva, itu baik di rumah atau di sekolah ya dengan murid ya, itu seperti apa? Cerita gitu ya, pengen tahu nih berhasil
atau enggaknya gitu kan ya. Contoh ringan adalah saksinya ada orang yang masih hidup ketika saya mau jadi motivator di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Min 10 Jakarta. Sebelum motivator mereka kan tahu ini nanti motivatornya adalah seorang praktisi hipnosis. Jadi para POMG itu kumpul. Salah satu di antara mereka ada yang fobia pisang. Pisang? Iya. Jangankan pisang yang sebenarnya, roti rasa pisang aja dia tampik gini tangannya. Oh gitu? Iya, sangat tidak suka, benci sama pisang. Sama pisang iya, dipanggil itu terus sini. Nah, akhirnya saya duduk, ibunya disuruh duduk, saya mau diapain Pak Ustadz gitu ya. Gitu. Enggak, biar ibu bahagia saja. Yang penting ibu mau kan ya, kalau untuk kebaikan mas saya mau aja. Ya sudah, langsung saya mulai. Tutup matanya Bu, oke, tarik nafas. Ini ketepatan orangnya mudah sekali. Jadi tidak semua orang, jadi orang dalam dunia hipnosis itu suyet lah disebut, orang yang dikenai hipno. Apa itu? Suyet? Suyet, iya. Suyet istilah orang yang dihipnotis namanya suyet. Suyet itu ada 3 macam. Ada yang kondisi mudah sekali, gampang. Ada yang kondisi sedang, ada yang kondisi sulit. Oh gitu. Iya. Jadi tiap orang beda-beda ya. Ada yang gampang sekali dia dihipnotis, ada juga yang enggak. Ada yang sedang. Ada yang sedang, ada juga yang sulit. yang sulit. Oh. Tapi artinya semua bisa ya? Semua bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Oh, tidak ada yang tidak bisa. Tinggal caranya aja gitu ya. Iya. Lanjut cerita ibu itu tadi yang si pisang tadi. Nah, tutup matanya Bu ya, tarik nafas, tutup matanya. Nah, saya lanjutkan ke tahapan-tahapan hipnosis Dave Elman namanya. Suatu saat kalau ada peserta saya yang ikut Dave Elman, itu adalah hipnosis anti gagal, selalu berhasil itu pakai dengan cara Dave Elman. Selesai, tadi kan sebelum dihipnos saya tanya dulu buah apa yang paling dia suka. Nah, dia suka anggur. Baiklah Ibu, kalau saya pegang tangan kanan Anda, itu isyaratnya Anda di tangan kanan Anda ada anggur. Anda paham, mengerti, dianggukkan kepalanya. Orang dari cara menganggukkan kepala, kita tahu ini sudah masuk ke kondisi bawah sadar atau belum. Oh gitu? Iya, mengangguknya pelan gitu. Apakah Anda melihat anggur? Kalau ngangguknya coba begini. Wah itu belum, masih sadar berarti ya. Ngangguknya cepet banget gitu. Ada teknik-tekniknya semuanya. Gitu ya. Iya. Kalau lihat di tangan kiri Anda, saya sentuh, maka Anda terlihat pisang di sana. Apa yang terjadi? Ketika saya sampaikan itu tangan kirinya bergerak itu. Oh gitu. Menampiskan. Waktu disebutkan pisang. Iya. Oke, tenang Bu. Lihat tangan kanan lagi. Anggur. Tuh kan senyum. Nah, senyum. Coba dilihat kiri lagi. Menampiskan tapi tidak sekenceng tadi lagi. Agak mulai pelan. Oke, lihat kanan lagi. Kita ambil anggurnya satu, kita bawa ke tangan kiri. Sama sekali sudah nggak bergerak tangan kirinya. Oh gitu. Iya. Nah, kita ambil lagi dari anggurnya kanan 2, tangan kirinya ambil. Kita ambil lagi sampai 3, Bu. Tuh lihat, pisang sama anggur itu sama buahnya. Jadi kalau nanti lihat pisang di tangan biasa saja, mirip sama kayak melihat anggur. Oh, keren. Nah, coba dirasakan nanti, rasanya juga nggak jauh beda kok. Jadi mulai saat ini dan seterusnya, Anda melihat pisang sama kayak melihat anggur, persis sama sekali, dan bisa menikmatinya. Setuju? Dia ngangguin kepala. Habis sudah selesai, buka matanya, teman-temannya ada, disiapin udah pisang. Gitu, kasih pisang, suruh makan, langsung dimakan sama langsung dia. Dimakan. Tepuk tangan semuanya itu. Kenapa tepuk tangan? Lu kok mau gitu loh. Tadinya sebelumnya udah sama sekali ya, nggak mau ya. Roti rasa pisangnya dibuang sama dia. Iya. Dan sampai sekarang dia tetap mau. Itu luar biasa sekali. Itu dia nggak kembali ke sadarnya lagi gitu kan? Kalau tadi cerita di awal itu kan dia bisa kembali sadar gitu setelah dihipnosis. Nah, kalau ini kok bisa permanen gitu? Ya, karena permanennya kita minta persetujuannya. Jadi hipnosis yang saya pelajari dalam madhab kita adalah hipnosis yang harus dengan persetujuan suyetnya. Kalau suyetnya itu tidak menerima kehadiran kita, ya nggak bisa masuk, ngeblok namanya. Oh gitu. Ketika sudah mau menerima, misalkan orang yang perokok misalkan, yang ingin berhenti
datang saya. Bisa sudah. ya? Bisa. Waduh. Nanti tahu-tahu tiba-tiba pulang rokok rasanya udah nggak enak gitu Siapa aja. yang mau berhenti rokok bisa nih langsung hubungi Gus Diva ya. Iya. Ya, sebentar. Jadi sebelum ditutup tadi kan mulai sekarang dan seterusnya sampai kapanpun Anda akan selalu seperti ini. Anda setuju? Dan kalau lihat pisang sama dengan anggur, lihat anggur sama dengan pisang, sekarang seterusnya sampai kapanpun dan insya Allah sampai Anda meninggal dunia, setuju ya? Setuju. Selesai. Setuju inilah yang disebut dengan kontrak hipnosis. Oh, kontrak Iya. hipnosis. Jadi ketika udah setuju ya udah setuju. Kayak kita teken tanda tangan dan ingat bahwa hati kecil manusia tidak akan pernah berbohong. Dia sudah setuju maka dia akan lakukan itu. Oh gitu, wah keren sekali ya. Berarti itu seperti apa akadnya lah ya. Betul. Dari awal sampai selesai. Iya kontrak ya, disebutnya kontrak hipnosis. Benar-benar apa namanya bermanfaat ya kalau di bermanfaat. hipnosis tersebut digunakan untuk hal kebaikan. Ada pesan terakhir guys sebelum kita tutup bincang-bincang kita kali ini? Oke, closing kita adalah hipnosis bukan ilmu hitam. Hipnosis adalah ilmu komunikasi. Setiap manusia kita tidak bisa hidup ya sebagai makhluk sosial tanpa berkomunikasi satu sama lain. Pentingnya komunikasi, jadi seolah-olah kalau kita mau ambil kesimpulan, bisakah kita hidup tanpa berkomunikasi? Bisakah hidup kita tanpa mempelajari hipnosis? Oke, keren sekali. Baik, Sobat Jakno TV, alhamdulillah kita sudah panjang lebar bicara tentang hipnosis, hipnoterapi, dan hypnoteaching ya. Untuk lebih lanjutnya, nanti kalau ingin lebih dalam mempelajari, bisa menghubungi Gus Diva. Saya undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.